Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan muliakan Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitikar Rahman, dan yang kita hormati juga muliakan seluruh asatidz, Dewan Guru SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan yang Ustadz sayangi seluruh peserta didik SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan limpahan taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dengan nikmat yang luar biasa yang kita dapat dan kita rasakan. Kita bisa mendapati kemuliaan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sebagai suri tauladan, contoh kita dalam aktivitas kita sehari-hari, baik dalam hal muamalah terhadap sesama makhluk, juga bagaimana ibadah kita kepada Allah. Pada kesempatan hari ini, Ustadz akan menyampaikan tausiah, berbagi tentang materi kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menuntut ilmu. Nah, hal ini tentunya didasari atas dalil-dalil yang kuat, anjuran maupun perintah dari Allah, dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti yang kita ketahui, kita hidup di dunia ini tentu penuh lika-liku. Nah, banyak hal-hal yang kita hadapi. Nah, semua itu dapat berjalan dengan baik, dapat kita lalui dengan mulus tanpa masalah, tentu didasari dengan ilmu. Ilmu sebagai penerang dalam hidup kita. Kalau kita nggak ada ilmu, tentu semua kadada lampunya. Nah, ibarat kita di jalan raya itu kadada penunjuknya, kadada aturannya. Nah, jadi semau kita. Akhirnya yang kita dapat apa? Kita bisa saja merugi, bahkan mungkin bisa bahasanya itu kita mati konyol. Nah, karena kita tidak tahu bagaimana cara kita menghadapi sesuatu itu. Nah, Islam datang tentu dengan berbagai solusi,
berbagai berbagai permasalahan yang kita hadapi dengan adanya Islam. Melalui Al-Quran, melalui hadis Rasul, semua dapat terjawab masalah kita. Nah, tentu itu dengan cara kita belajar dan menuntut ilmu. Nah, bahkan Allah menjanjikan bagi para penuntut ilmu itu dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana yang ayat tadi ulun bacakan, nah, di surah Al-Mujadalah ayat 11, potongan ayatnya, Allah menyatakan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, orang-orang yang berilmu, pengetahuan beberapa derajat. Nah, yang pertama orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu, pengetahuan itu ditinggikan, dimuliakan oleh Allah derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemuliaannya di mana? Bisa kita perhatikan di sekitar kita. Ketika ada orang yang berilmu atau yang disebut dengan orang alim, nah, orang yang mempunyai ilmu, nah tentu dari segi lahiriah, dari segi zahirnya saja kita melihat bagaimana karismanya seseorang yang mempunyai ilmu. Nah, tentu orang sekitar akan memuliakan dirinya. Sebagai contoh, nah yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kemarin baru kita hauli itu Al-Mukarram, nah, almarhum Guru Juhdi. Nah, beliau adalah contoh orang yang mempunyai keilmuan yang luas, bukan dari segi bidang fikih, bidang tasawuf, juga ma'rifat kepada Allah. Bagaimana beliau mengenal Allah, bagaimana beliau cara menyampaikan kepada kita. Nah, dengan adanya keilmuan beliau, kita ta'zim, kita memuliakan beliau. Nah, jadi bukan Allah menjanjikan hanya sebatas janji, tapi kita bisa membuktikan secara kasat mata melihat bagaimana orang memuliakan beliau. Nah, jadi bahkan Nabi juga bersabda. Nah, jadi kata Nabi apa? Sabda Rasulullah, man aradad dunya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah kita menuntut ilmu. Nah, kalau kita hendak bahagia di dunia, dengan ilmulah kita bisa mendapatkan itu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup di akhirat nanti, fa'alaihi bil ilmi, juga harus didasari dengan ilmu. Kalau kita kada ada ilmu, apa kita cara beribadah kepada Allah kada tahu, mana yang baik dan buruk kada tahu, semuanya kita lakukan, kita langgar yang Allah larang, maka di akhirat kelak kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tidak mungkin seseorang tersebut tanpa ridha Allah bisa masuk ke surganya Allah. Maka dengan ilmulah kita bisa mendapatkan itu. Waman aradahuma, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, dunia hendak dapat, akhirat hendak dapat, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah juga dengan ilmu. Nah, jadi Nabi sudah menegaskan bagaimana pentingnya ilmu. Nah, jadi kita sering berdoa, biasanya doa kita apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kita menghendaki kebahagiaan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, sering kita berdoa seperti itu. Tentunya harus tadi didasari dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu bagaimana cara kita bergaul, ilmu pengetahuan untuk kita menghadapi hal-hal yang berkenaan duniawi, juga tentunya ilmu yang berkenaan dengan ukhrawi, yaitu ibadah kepada Allah. Kalau tidak ada ilmunya, maka amal yang kita perbuat bisa jadi itu tidak memberi manfaat dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah,
dan salat kita, ibadah kita tidak sah karena tidak adanya ilmu. Nah, bahkan kita mengetahui sebentar lagi kita memperingati hari Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama yang Nabi dapat, yang Nabi terima saat beliau sedang bertahanus atau berkhalwat di Gua Hira, yaitu surah apa? Ada yang tahu? Kira-kira surah apa yang Nabi terima di saat Nabi sedang bertahanus atau berkhalwat di Gua Hira, wahyu yang pertama yang Nabi terima? Nah, coba Ustadz tanya nih. Surah Al-Alaq, Ustadz. Iya, betul. Surah Al-Alaq. Ayat berapa? Ayat berapa surah Al-Alaq? Ayat 1 sampai 5, Ustadz. Nah, betul. Ayat 1 sampai 5. Nah, jadi kalimat pertama, wahyu pertama yang Nabi terima itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Berbunyi apa? Iqra. Nah, Iqra diawali dengan kalimat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di sana ada perintah belajar. Belajarnya apa? Nabi diperintahkan untuk membaca. Wahai Rasulullah, nah apa? Iqra, bacalah. Nah, Nabi diperintahkan untuk membaca. Membaca adalah salah satu pintu di mana kita bisa menerima atau mengetahui pengetahuan. Perbanyak membaca, insya Allah itu akan menambah keilmuan kita. Bahkan dikatakan jendela dunia itu adalah dengan cara buku, lewat kita banyak membaca. Nah, orang tahu pengetahuan tentang negeri sebelah, negeri yang jauh di sana, walaupun kita tidak bisa menuju ke sana karena biaya, tapi kita bisa dengan membaca mengetahui pengetahuan yang kita tidak ketahui. Nah, jadi Allah pun menurunkan wahyu yang pertama kepada Rasulullah, yaitu kalimat Iqra. Nah, bacalah. Nah, yang tersirat dari ayat ini adalah perintah untuk belajar. Nah, kita diperintahkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Nah, jadi bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat ataupun haji, tapi yang pertama yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad adalah baca. Nah, baca kata Allah, membaca. Nah, menunjukkan bahwa melalui kita belajar, menuntut ilmu, kita bisa beramal dan beribadah. Nah, karena kalau kita beramal atau beribadah tidak ada ilmunya, maka ya tadi mardut. Nah, mardut itu ibadah kita tidak diterima. Misal, pian sembahyang, tapi kada tahu caranya sembahyang. Nah, kayak apa pian hendak melakukan ibadah? Tentu tidak bisa. Sembahyang misalnya salat maghrib 4 rakaat karena kada tahu, nah maka kada sah sembahyangnya, batal. Atau kada berniat, nah karena kada belajar, maka juga tidak sah. Tidak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang pembatal wudu, mana yang pembatal sholat. Nah, kada tahu, maka ibadahnya pun ditolak atau tidak diterima oleh Allah. Nah, jadi perintah belajar ini sangat ditekankan, sangat diwajibkan lah. Nah, sangat diwajibkan. Bahkan banyak hadis-hadis yang lain tentang keutamaan menuntut ilmu. Berikutnya, kewajiban menuntut ilmu ini bagi siapa saja, khususnya kita umat Islam. Kalau kita tidak ingin menuntut ilmu, maka kita akan tertinggal. Kita akan dibodohi orang lain atau dimanfaatkan orang lain. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang, jadi susuruhan orang, atau jadi jadi buruh orang
karena keilmuan kita yang kurang. Karena kita kadang mempunyai ilmu, kita menjadi bawahan, jadi susuruhan, nah, lalu kita tidak bisa melakukan aktivitas ibadah kita. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Dari banyaknya hadis maupun ayat yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu ini, di sini Ustadz akan mengambil paling tidak ada 10 hadis yang akan Ustadz sampaikan. Nah, hadis ini merupakan semangat bagi kita sebagai penuntut ilmu. Nah, dengan kita banyak belajar, kita memperbanyak membaca melalui hadis yang Nabi sampaikan, Nabi sabdakan, mudah-mudahan kita mempunyai himmah yang kuat untuk selalu belajar. Bahkan belajar itu tidak hanya di satu tempat, 2 tempat, 3 tempat, tidak mengenal waktu, baik dari segi usia anak-anak sampai usia dewasa, sampai nanti kita meninggal dunia pun kita juga dituntut untuk selalu belajar. Bahkan kita ketahui biasanya orang yang meninggal dunia itu ketika jasadnya dimasukkan ke liang lahat, nah dia juga diberi pelajaran. Melalui apa? Melalui talqin. Nah, ada talqin. Talqin di sana diajarkan apabila nanti ada datang 2 orang malaikat dan kamu ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan seterusnya. Nah, itu merupakan juga sebagai pelajaran bagi kita, tuntunan bagi kita bagaimana menghadapi nanti ketika kita di alam barzakh, alam kubur. Paling tidak ada 10 hadis yang akan Ustadz sampaikan. Hadis yang pertama. Nah, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Rawahu Tabrani. Ta'allamu wa 'allimu wa tawada'u limuta'allimikum wa layalau limu'allimikum. Nah, jadi artinya belajarlah kamu semua. Nah, kalian belajarlah, kata Nabi, dan mengajarlah kamu semua. Kita belajar, punya ilmu, lalu ilmu yang kita dapatkan maka praktekkanlah, kita ajarkanlah kepada orang lain. Lalu kata Nabi apa? Dan hormatilah guru-gurumu. Nah, jadi ketika kita belajar, ada orang yang mengajarkan ke kita walaupun 1 ayat itu merupakan guru kita, maka hendaklah kita hormati. Serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Jadi kita berbuat baik, menghormati, kemudian lagi menolong beliau ketika beliau membutuhkan sesuatu, takzim kita kepada guru-guru kita, insya Allah Allah akan membalas kebaikan kita. Nah, walaupun yang diajarkan hanya misalnya 1 ayat. Nah, jadi beliau juga merupakan guru kita. Nah, jadi kita selalu diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, apalagi itu khususnya kepada guru kita. Nah, ini merupakan perintah kita untuk terus belajar dan mengajarkan ilmu yang kita dapat. Ayat yang kedua. Nah, mohon maaf, hadis yang kedua ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2699. Apa bunyinya? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, artinya kata Nabi apa? Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Kita belajar ilmu ukhrawi dunia, ilmu akhirat, ilmu agama. Nah, nanti ilmu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, apalagi yang khususnya ilmu fardu ain seperti fikih yang berkenaan dengan sholat, berkenaan dengan puasa, itu hukumnya ilmu yang wajib kita pelajari. Nah, maka ketika kita menempuh atau menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jadi salah satu jalan membuka kita agar dapat mendapatkan surganya Allah yaitu dengan cara
kita sebagai penuntut ilmu. Nah, jadi jangan sampai kita ketinggalan atau tidak tahu cara ibadah kepada Allah yang menyebabkan kita jauh dari surganya Allah. Nah, itu merupakan hadis yang kedua. Menuntut ilmu merupakan pembuka jalan kita untuk menuju surganya Allah. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah, apa bunyinya? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Artinya, barang siapa yang keluar fi talabil ilmi untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka ia berada di jalan Allah hatta yarji, hingga ia pulang. Makanya ketika kita keluar rumah berniat untuk menuntut ilmu, kemudian naudzubillahi min dzalik, kita terjadi kecelakaan di jalan, maka kita dalam keadaan mati syahid. Kenapa? Karena kita sedang berniat menuju menuntut ilmu sebagai pejuang Allah, berada di jalan Allah. Maka kita alhamdulillah mati dalam keadaan syahid. Jadi luar biasa keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Yang berikutnya, jadi banyak kejadian orang-orang yang niat menuntut ilmu, namun Allah sayang kepada dirinya, menjaga, melindunginya hingga sampai di perjalanan. Tapi juga ada yang terjadi tadi hal-hal yang tidak diinginkan, namun itu merupakan jalannya, garisannya, dia mati dalam keadaan syahid di saat ingin menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Husnul khatimah menutup akhir hayat hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik yang insya Allah akan memberikan kemurahan, keridhaan, kita dimasukkan ke surganya Allah. Hadis berikutnya yang keempat diriwayatkan oleh Tabrani. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah wal waqar wa tawada'u liman tata'allamuna minhu. Artinya, barang siapa, artinya belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Jadi hendaklah ketika kita menuntut ilmu, kita menghormati tadi kepada orang yang mengajari kita. Karena dengan kita rendah hati, hormat kepada orang yang mengajari kita, maka kita akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Alhamdulillah, tentunya ilmu yang kita dapat pun dengan mudah dapat kita serap. Tapi kalau sudah dari awal kita tidak menghormati orang yang mengajarkan kita, maka ilmunya nanti lewat saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, hasilnya kadada setengah harian lewat, misalnya di sekolahan seharian, balik ke rumah, sampai di rumah apa nang didapat kadada. Kenapa? Karena kita tidak hormat kepada orang yang memberikan ilmu kepada kita. Keberkahan ilmunya tidak kita dapat. Keberkahan ilmu tidak kita dapat. Berapa banyak orang yang pintar, namun dia salah menggunakan kepintarannya. Banyak orang korupsi di mana-mana. Itu karena dia tidak bisa memanfaatkan keilmuannya digunakan untuk hal yang salah. Tentu juga tidak didasari atas iman. Kalau dia beriman kepada Allah, tentu dia melakukan hal-hal itu akan takut, tahu bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui,
Nah, salah satu sumbernya yaitu karena sewaktu dia menuntut ilmu, dia tidak hormat, tidak takzim kepada orang yang mengajarkan keilmuan kepada dirinya. Kemudian hadis yang kelima, idza matal insan inqata'a amalu illa min salas. Nah, jadi apabila mati seorang manusia, nah, apabila kita ini manusia lalu meninggal, nah maka terputuslah darinya semua amalnya. Inqata'a amaluhu illa min salas, kecuali ada 3 hal. Nah, kita meninggal dunia, kadang-kala kita hendak membawa misalnya mobil, hendak membawa kendaraan, hendak membawa surat-surat rumah ke dalam kubur, itu sia-sia, ada manfaatnya. Kalau misalnya hendak duitnya dibakar lalu sampai ke udah kita misalnya dikubur kadada. Nah, itu kadada. Nah, jadi kadada yang kalau kita bawa illa min salas, kecuali ada 3 hal yang kalau kita bawa mati. Nah, apa itu? Sedekah jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini merupakan sedekah kita, infak kita, uang yang kita keluarkan diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Baik itu sifatnya untuk pondok pesantren, ataupun untuk pembangunan masjid, ataupun untuk keperluan orang banyak yang sifatnya positif. Kadang kita gunakan, misalnya duit kita punya uang banyak, lalu digunakan, disumbangkan, gasan membangun diskotik. Nah, itu lain lagi halnya. Nah, jadi sedekah jariyah ini adalah yang kita sumbangkan uang kita berupa barang, berupa uang, dan yang kita sumbangkan tadi dipergunakan untuk kemaslahatan umat, untuk hal yang positif. Maka nilai pahalanya ketika dipergunakan oleh orang lain itu terus mengalir kepada kita nanti di alam kubur. Nah, jadi luar biasa, itu merupakan investasi akhirat kita. Jadi kita berinvest misalnya membangun hotel, hotelnya digunakan itu kan terus mengalir duitnya. Nah, tapi kalau gasan akhirat belum tentu, kecuali hotelnya memang untuk kemaslahatan umat, misalnya untuk jamaah haji, untuk apalagi korban bencana alam, keperluannya yang memang untuk kemaslahatan tadi itu bisa menjadikan nilai pahala bagi kita. Namun ternyata hotelnya dipergunakan orang misalnya gesan membawa cewek yang kalau gesan mesum, nah maka kita dapat sawabnya juga, dapat dosanya juga kena. Nah, jadi kita harus memperhatikan menggunakan uang kita itu kemana. Nanti akan ditanya ketika kita menghadap Allah, di mana kita mendapatkan harta kita, kemana kita menggunakan harta kita. Itu akan dihitung, dihisab di hari penghitungan. Maka hendaklah kita mempergunakannya sesuai dengan hal yang sudah yang bisa menjadikan jariyah, pahala sedekah yang terus mengalir nilai pahalanya buat kita. Yang pertama sedekah jariyah tadi. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Nah, atau apa? Ilmu yang diambil manfaatnya. Nah, ilmu yang diambil manfaatnya. Misal pian mempunyai keilmuan yang luar biasa, lalu mengarang kitab, mengarang buku. Buku itu menjadi pegangan, kitab itu menjadi pegangan orang untuk beribadah kepada Allah. Kemudian keilmuan kita bisa membuat sesuatu hal yang sifatnya itu bisa dikembangkan orang lain, yang menjadikan mempermudah orang untuk ibadah. Misalnya baulah kita punya penemuan baulah kompas. Nah, kompas gasan orang sembahyang dipakai orang gasan itu, maka kita termasuk mendapatkan pahala jariyah juga. Nah, ilmu yang bermanfaat, kita lagi
mencetak murid-murid, cita-cita menjadi guru, lalu kita mengajarkan orang untuk belajar Al-Quran. Nah, orang yang belajar Al-Quran ke kita, mereka punya keilmuan, Al-Quran bisa dikembangkan, murid-murid kita banyak yang hafizah, maka itu juga menjadi jariah bagi kita karena kita mengajar keilmuan kepada orang lain, memberikan manfaat keilmuan kepada orang lain. Nah, jadi termasuk juga pahala jariah kita yang insya Allah terus mengalir nilai pahalanya. Kemudian yang berikutnya awaladin saleh. Nah, waladin saleh yad'ulah. Maka kita hendaklah mempunyai keturunan, mempunyai anak, selalu berdoa mendapatkan anak yang saleh dan salehah. Hendaklah mencetak anak yang saleh dan salehah. Kenapa? Karena lewat mereka lah nanti doa bisa sampai nilai pahalanya kepada kita ketika kita sudah di alam kubur. Nah, jadi hendaklah kita mempunyai anak yang soleh solehah yang selalu mendoakan kita. Nah, itu salah satu investasi akhirat kita, mencetak anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Masukkan ke sekolah Islam minimal. Nah, ke CMI. Nah, kemudian masukkan ke pesantren. Nah, ajari misalnya belajar mengaji di TPQ dan seterusnya. Agar nanti besarnya dialah yang akan mendoakan kita ketika di alam kubur, membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi kita jangan bangga punya anak profesor, doktor, tapi kada tahu ilmu agama. Nah, jangan bangga. Nah, tapi yang kita banggakan adalah kita mempunyai anak yang soleh dan solehah yang bisa nanti mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Kemudian hadis yang ke-6, talabul ilmi fardhah ala kulli muslimin. Nah, ini penekanan bahwa kita sebagai umat muslim, baik muslim laki-laki maupun muslimah perempuan, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi naka mukallidil khanaziri al-jawhara wal lu'lu'a wal dhahab. Artinya mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Nah, wajib hukumnya. Dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti meletakkan kalung permata, mutiara dan emas di sekitar leher hewan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi hendaklah kita selalu menuntut ilmu. Nah, jadi kalau kita salah dalam menanamkan ilmu, maka kita seperti meletakkan permata, mutiara dan emas di leher hewan, kada ada manfaatnya. Kada menjadi manfaat kalau kita salah penempatan ilmu yang kita dapat. Nah, jadi hendaklah kita menuntut ilmu dan mempergunakannya sebaik mungkin. Nah, jadi menuntut ilmu tadi tentunya ilmu yang sifatnya fardu ain. Nah, khususnya fardu ain. Fardu kifayah apa? Ya, diantaranya ilmu umum. Nah, itu fardu kifayah hukumnya kita menuntut karena kita tidak bisa mencapai tujuan akhirat tanpa melalui dunia yang kita hadapi sekarang. Kemudian hadis yang ketujuh, al ilmu qablal qaul wal amal. Artinya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari apa? Berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal atau beraktivitas. Nah, tadi yang Ustaz sampaikan apa? Ketika kita melakukan ibadah, kalau ada ilmunya, maka hendaklah kita belajar. Nah, jangan sampai kita gara-gara kada belajar, ibadah kita kada diterima. Membaca Al-Quran, kada belajar, akhirnya banyak yang salah yang dibaca. Nah, jadi jangan sampai kada belajar, terus belajar. Kalau nya salah, tapi dalam proses belajar, nah itu dimaafkan. Nah, itu dimaafkan. Tapi kalau nya salah, kada hendak belajar, nah itu salah. Kemudian hadis yang ke-8, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil
ilmi. Ini yang tadi sudah Ustaz sampaikan. Kita kalau hendak mendapatkan dunia, hendak mendapatkan akhirat, hendak mendapatkan keduanya, maka hendaklah kita selalu menuntut ilmu. Hadis yang ke-9, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikumul wara. Artinya keutamaan ilmu itu lebih baik dari keutamaan ibadah, dan sebaik-baik keberagaman kalian adalah sikap wara. Nah, jadi ilmu itu lebih utama dari ibadah. Nah, kenapa? Karena kalau beribadah tanpa berilmu, ya tadi mardudatun, kada diterima ibadahnya kalau kada sesuai ketentuan. Nah, bahkan sembahyang juga harus sesuai tuntunan. Nah, kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumu usolli. Sembahyanglah kalian sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Kalau kita kada tahu ilmunya, maka sia-sia sembahyang kita. Nah, yang berikutnya yang ke-10. Nah, yang ke-10, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wajal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi wa aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Artinya barang siapa yang mempelajari ilmu dengannya dapat memperoleh keridhaan Allah, tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga di hari kiamat nanti. Pian menuntut ilmu, tapi karena Allah, kada lillahi ta'ala, maka nanti kita tidak akan mendapatkan harumnya surga di hari kiamat kelak. Jadi hendaklah tujuan kita menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah. Nah, keluar rumah niatkan dalam hati, ya Allah, aku menuntut ilmu karena Engkau, aku menuntut ilmu karena mengharap ridhamu, aku menuntut ilmu karena ingin ibadah kepadamu. Nah, jadi bujur-bujur pasang niat. Innamal a'malu bin niat. Nah, apa yang kita niatkan itulah nanti yang menjadi penentu ibadah kita. Nah, jadi banyak hadis-hadis yang lain yang tidak dapat Ustadz sebutkan tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi bahkan kita pelajari kitab Ta'limu Ta'lim. Nah, itu salah satu bagaimana fadilah orang-orang yang menuntut ilmu dan adab-adab ketika kita menuntut ilmu. Jadi jangan sampai ilmu kita tidak barokah, tidak manfaat. Nah, karena apa? Karena kita tidak punya adab dalam menuntut ilmu. Semau kita, seenaknya dewe, ya Allah, seenaknya aja menuntut ilmu, kada tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, tujuannya, niatnya salah. Nah, itu merupakan hal yang tidak bagus. Nah, jadi ada 10 diantaranya tadi hadis yang Ustadz bacakan. Nah, kemudian sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, beliau meninggalkan istilahnya pegangan buat kita, diantaranya adalah Al-Quran. Al-Quran itu menjadi tuntunan bagi hidup kita. Lewat Al-Quran kita banyak mengetahui berbagai macam ilmu agama, lebih-lebih juga ilmu dunia. Banyak menjadi rujukan bagi orang-orang di luar sana, baik itu profesor dan sebagainya, karena di Al-Quran semua ada. Nah, semua ada di Al-Quran. Nabi mewariskan kepada kita, dalam sabda beliau dalam sebuah hadis, al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Nah, jadi para ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan dinar, dirham, nah, atau uang atau emas atau perak, kada. Nah, bukan itu yang Nabi wariskan. Walakin
walakin warasul ilmu, warasu al-ilma. Nah, tetapi apa? Nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu ahadha bikhazin wafir. Nah, maka dari itu barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, jadi hendaklah kita selalu betul-betul ikhtiar kita sungguh-sungguh untuk dalam untuk menuntut ilmu. Ilmu agama tentunya fikih, tauhid, tasawuf. Nah, taklim yang kita pelajari setiap minggunya di sekolah itu merupakan ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui. Nah, kita sangat bersyukur sekolah sudah memberikan ruang, memberikan waktu, kesempatan buat kalian mengetahui ilmu-ilmu fardu ain. Nah, ilmu-ilmu wajib. Bagaimana tata cara sembahyang, bagaimana tata cara ibadah, kemudian bagaimana cara kita mengenal Allah, bagaimana cara kita adab kita terhadap sesama makhluk dan juga guru-guru. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kalian dapat, ilmu yang kalian dapat sampai saat ini itu bisa bermanfaat, bukan cuma untuk diri kalian, bukan cuma untuk keluarga kalian, tapi juga untuk orang-orang sekitar kalian. Nah, hendaklah kita selalu berbuat baik. Kita tunjukkan keilmuan yang kita punya. Walaupun ilmu kita karena seapa-apanya masih, tapi tunjukkan akhlak kita. Nah, tunjukkan akhlak kita untuk berbuat baik kepada orang lain dan orang memuliakan kita tentunya. Nah, Allah sudah berjanji untuk memuliakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, insya Allah janji itu bukan hanya sebatas janji. Allah memberikan bukti kepada kita, contoh-contoh kepada kita, gambaran kepada kita bagaimana orang-orang yang dimuliakan di dunia khususnya, apalagi nanti di akhirat kelak. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan hari ini menjadi motivasi bagi kita semua, juga bagi Ustadz untuk terus belajar dan belajar. Nah, untuk proses belajar ini bukan cuma saat ini, tapi dalam kata-kata mutiara orang Arab utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, jadi tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Jadi menuntut ilmu itu bukan cuma menunggu dewasa, ada dari kita terlahir ke dunia. Nah, kita sudah orang tua kalian disunnahkan untuk mengajarkan kepada kita untuk mengenal Allah melalui apa? Diazankan, diiqamatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, menyatakan, mengajarkan kepada si bayi bahwa Allah maha besar. Tuhanmu adalah Allah yang mempunyai kebesaran, kekuasaan. Nah, untuk bagi seluruh alam. Nah, jadi kemudian persaksian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah dan seterusnya. Kita sudah diajarkan dari pertama dilahirkan hingga nanti kita kembali menghadap Allah, dimasukkan ke liang lahat, juga kita diberikan pelajaran melalui adanya talqin. Diazankan juga ketika memasukkan jasad kita ke alam kubur. Bahkan pepatah yang lain utlubul ilma tadi? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kemudian talabul ilma walau bisin, ya kan? Tuntutlah ilmu. Nah, walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, jadi kenapa Cina rujukannya? Karena Cina itu merupakan salah satu peradaban yang maju saat itu. Nah, jadi hendaklah kita menuntut ilmu ini bukan pilih-pilih kepada orang yang lebih dewasa, tidak. Jangan melihat hanya dari usia saja, tapi dari keilmuan yang dapat kita ambil. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kita hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa menerapkan ilmu kita dalam ibadah kita perhatikan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang menjadi pembatal. Jangan sampai ibadah kita karena tidak ada keilmuan akhirnya tertolak. Jangan sampai akhlak kita itu menjadi hal yang kita dijauhi orang lain, orang sekitar kita karena kita tidak mempunyai akhlak yang baik. Nah, padahal kita sudah diajarkan di sekolah. Untuk itu materi hari ini saya kira cukup. Sebelumnya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Ustaz akhiri, salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Makasih.